Tapi pengen tahu dulu nih, awalnya kalau misalnya ternyata kita pengen mulai usaha, atau pengen entah itu dagang atau kayak gimana sih itu awalnya? Di omsetnya per bulan bisa sampai 80 juta kan gitu. Yang menjadi problem UKM hari ini rata-rata bikin heula produkna tanpa dipalidasi idenya seperti apa, tanpa dipalidasi apakah produk itu market fit atau tidak. Pokoknya bikin setelah bikin dia kebingungan siapa market kita. Ditanya kalau misalnya cita-cita apa, cita-cita ya pengen banyak duit gitu, tapi nggak pengen kerja gitu kan. Kan paling enak ya bisa kayak gitu. Orang hayang. Oh geuning sih itu gitu tinggal bisa anu tadina teboga duit terus aya boga duit, apalagi tadi yang Akang bilang bahwa omset saya ono 30 juta 100 juta. Terkadang kan itu kan bikin hal yang kayak orangnya bisa jigana ya gitu. Kita bantai di sana gitu kan. Sebelum dibantai di pasar, kita bantai dulu di sini gitu kan. Kita bantai dulu, kita validasi dulu idenya, kita validasi dulu pasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya. Akhirnya nih teman saya nih Kang Hendro. Beliau ini adalah dosen, terus juga penggiat ekonomi kreatif, terus juga pendamping di UMKM. Banyak sekali labelnya ya. Lumayan. Beliau adalah bestie saya. Kita bisa. Akhirnya Kang, nggak apa-apa Kang. Ini dideketin aja. Nah, Kang. Ini jadi episode pertama nih, season baru karena kita baru pindah set juga, pindah kantor, pindah apa. Jadi kemarin juga pengen ngobrol sama anak-anak. Ini ngobrol sama siapa ya gitu ya. Nah cuman karena kita juga kan sebagai pelaku ekonomi kreatif nih di Kabupaten Garut juga, terus juga mungkin disebut juga pelaku UMKM juga gitu. Jadi saya secara pribadi kemarin ke teman-teman, kurang undang Kang Hendro ya kadila gitu. Waduh luar biasa. Jadi ini saya tuh pertama kali di sini ya. Pertama kali. Jadi kita pengen ngulik sekaligus belajar juga ya. Juga mungkin buat teman-teman nanti yang nonton podcast kali ini, kita pengen belajar. Ini kita bakal ngomong panjang lebar nih Kang. Kita bakal ngulik tentang UMKM khususnya juga memang dengan ekonomi kreatif. Karena kita tahu bahwa geliatnya ini kan udah mulai ya. Kelihatan hari ini di Garut sudah luar biasa. Sangat ramai sekali gitu, dan banyak orang itu yang punya cita-cita pengen gitu. Jadi orang yang benghar nih, bahwa ternyata benghar atau misalnya kaya juga tidak harus selalu misalnya jadi karyawan atau apa yang kayak gitu. Nah kemarin sempat saya undang Dimas datang ke sini gitu kan. Nah, tapi pengen tahu dulu nih, awalnya kalau misalnya ternyata kita pengen mulai usaha, atau pengen entah itu dagang atau kayak gimana sih itu awalnya? Jadi gini ya. Pertama, saya sebelum ngejawab itu, hari ini ada beberapa hal yang tadi kenapa hari ini UKM ekonomi kreatif menggeliat. Betul. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor demografi. Hari ini kalau kita lihat dari sisi demografi itu luar biasa ya, hampir sekitar 60 sampai dengan 70% itu populasi kita baik secara nasional ataupun secara lokal Garut misalkan kita didominasi oleh generasi milenial dan post milenial, Gen Z dan seterusnya. Nah, yang kedua ada faktor teknologi yang pada akhirnya di sini mengakselerasi banyak orang yang ingin berusaha belajar bisnis begitu kan. Jadi ini pada akhirnya hari ini luar biasa orang tuh bergeliat untuk memulai usaha. Bahkan beberapa penelitian dari Deloitte misalkan menunjukkan bahwa 97% generasi milenial dan post milenial menginginkan pekerjaan yang sifatnya remote working. Ya, ini pada akhirnya mulailah menggeliat gitu. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya kalau dalam konteks teori itu ada yang namanya 10 tahapan bisnis itu bisa dinyatakan sebagai ini bisnis yang profitable dan memang wajib dilakukan sebagai pembiayaan atau investasi. Tapi saya coba dikerucutkan menjadi 4 saja dari 10 tahapan itu. Yang pertama memang mau tidak mau untuk langkah memulai itu kita harus dipalidasi dari sisi ide bisnisnya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah dipalidasi dari sisi produknya. Nah, yang ketiga dipalidasi dari sisi market, dan keempat adalah validasi dari sisi bisnis model. Nah, yang menjadi problem UKM hari ini rata-rata bikin heula produkna tanpa dipalidasi idenya seperti apa, tanpa dipalidasi apakah produk itu market fit atau tidak. Pokoknya bikin setelah bikin dia kebingungan siapa market kita. Nah, makanya memang diawali kita harus dilihat dari sisi bagaimana idenya, bagaimana produknya, bagaimana market yang baru, bisnis model. Nah, ini kan
Pastilah kalau teman-teman juga yang denger ya, oh terlalu pisan nih bingungnya, gue gitu. Prakteknya ini kayak gimana gitu? Kita contoh misalnya kerucutkin ke role play lah, misalnya gitu kan, dengan hal yang kecil gitu. Karena yang tadi itu kan terkadang kita kan dulu bahwa dagang saya sok we dagang gitu ya, atau mulai we aja dulu gitu dari dulu. Tapi ternyata akhirnya juga misalnya sekarang yang tadi sebutkan bahwa setelah mikir, tapi aku udah dipikiran yuk market fitnya dan bla bla. Nah, neta market fit. Nah, gitu. Misalnya kan kayak gitu. Kita coba sederhanakan nih. Jadi gini. Ya makanya ini pentingnya kita berjejaring berkomunitas begitu ya, sehingga ada tempat diskusi. Jadi contohnya kayak begini misalkan, saya ingat betul misalkan apalagi ini mahasiswa saya gitu kan, sebelum dia akhirnya blok sampai sekarang omsetnya ratusan juta, 300 juta. Wow. Ya dulu misalkan kalau misalkan kita bisa lihat buki pet misalkannya itu kan tepira kita nggak jualan baju kucing gitu kan, tapi luar biasa. Nah tadi lihat idenya udah bagus ya teh. Bro, idenya udah bagus. Kedua, serius kan saya gitu kan. Kasarnya kita lihat, kita lihat datanya tuh. Oh, udah datanya bagus ya. Tinggal tadi masalahnya, ya kadang yang menjadi problem kita hari ini kan orang tuh tanpa melihat tengah database heula, tengah lihat bagaimana penetrasi pasar. Nah, ketika memang idenya sudah ada, lalu kemudian kita coba fokuskan kepada market yang dibidik itu siapa. Kalau masalah kucing berarti ini loh marketnya. Oke, jadi nanti penetrasi penjualnya udah fokus aja di online misalkan seperti itu. Akhirnya dari mulai ide bisnis 10 juta per bulan, 30 juta per bulan sampai akhirnya sekarang udah ratusan juta. Itu misal satu. Tapi kedua misalkan ada yang namanya Ngaput ID, ini mahasiswa Unpad begitu dulu. Misalkan kan idenya simple aja gitu kan. Kita dilihat apa sih yang dibutuhkan. Saya misalkan ini makanya bisnis itu berawal dari sebuah problem, harusnya berangkatnya dari sebuah problem. Berarti jadi ketika mau bikin itu adalah sebuah jawaban. Itu jawaban. Makanya tadi disebut produk market fit. Kalau berangkat dari sebuah problem, saya yakin produk apapun itu pasti solution fit. Itu pasti akan diburu oleh customer. Misal Ngaput ID. Saya salah satu orang yang kalau misalkan beli celana pasti dikaput. Dipotong bawahnya gitu kan, dan itu hampir sebagian besar itu adalah market gitu kan. Nah itu adalah problem. Kemudian muncullah Ngaput ID. Dia sebuah produk yang akan memberikan sebuah solusi bagi customer yang bernama Hendro Sugiharto yang memang kelakuannya kalau beli celana pasti digunting karena terlalu panjang teuing. Apa yang terjadi? Karena yang dibidiknya adalah mahasiswa, adalah dosen, karyawan. Sekarang jasa Jatinangor aja itu ada mahasiswa Unpad, ada mahasiswa IPDN, ada mahasiswa IKOPI, luar biasa market fit. Jadi sistemnya gimana tuh? Dia datang yang pertama enggak online, akhirnya pendekatannya online. Makanya kalau kita lihat basisnya harus solusi, kemudian setelah solusi siapa marketnya, baru kita pendekatannya pun akan ketahuan. Oh karena misalkan pasarnya adalah mahasiswa, karena pasarnya adalah dosen, pasarnya adalah generasi melek teknologi, berarti pendekatan kita harus online misalkan, nggak mungkin offline. Dan akhirnya ketika pendekatannya tepat gitu kan, ya luar biasa. Hanya sekedar Ngaput ID omsetnya per bulan bisa sampai 80 juta kan gitu. Nah yang menjadi problem kita hari ini adalah kita ujuk-ujuk UKM itu bikin sebuah produk tanpa iya teh urang ngajikan yang saha sih, tanpa mengetahui itu yang saha. Atau misalkan Om kemarin bikin misalkan launching ya non cilok, siapa yang tidak suka cilok? Betul kan? Kenapa kemasannya bagus kan? Karena yang dibidiknya orang menengah ke atas. Kan ketika kita ngobrol, kita ingin naik kelas kan tukang cilok gitu kan? Pare mulai eta kamari. Pare mulai karena kita fokus event. Kan? Tapi luar biasa itu enak kan? Karena yang dibidiknya bukan kelas-kelas tertentu, makanya kan pendekatan cara jualnya beda. Kayak gitu. Siapa yang nggak suka bakso? Siapa yang nggak suka cilok? Pada prinsipnya sama. Cuman yang harus kita tahu adalah kita tuh yang ngejual ke siapa. Ini yang persoalan kita. Oke, siap Kang. Kita pelan-pelan nih. Jadi yang pertama teman-teman, berarti yang tadi disebutkan sama Kang Hendro. Jadi kalau misalnya emang kamu mau usaha atau bukan, pertama carilah produk yang market fit. Betul. Jadi yang menjadi solusi bagi problematika orang-orang gitu kan. Nah terus yang kedua misalnya kalau yang tadi berbicara kayak Kubipet yang kayak gitu, apakah memang harus ada nih unique selling point-nya, itu wajib atau tidak? Oh udah pasti. Apapun produknya unique selling point itu sudah pasti ada, sudah pasti itu menjadi sebuah keharusan. Karena biasanya ada 3 prinsip ya, produk itu akan menjadi laku di pasaran. Yang pertama adalah the first, biasanya yang pertama, kemudian yang kedua the
yang paling besar dan yang ketiga adalah di diferensiasinya. Yang paling unik, yang paling berbeda dari yang lain itu biasanya akan sangat market fit. Ini gitu kan. Bagus nih. 3 ya. Ulangi kan, berarti kan tadi. Yang pertama, yang terbesar, dan yang paling unik. Yang paling unik. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa jadi yang pertama nih, misal ternyata kayak di dia itu kan tukang jualan bubur, kalau saya mau jualan bubur juga bukan yang pertama dong, gitu kan. Yang kedua kalau mau bikin yang paling gede sekalian gitu. Misal Burayot si madu. Burayot banyak. Oke. Maka dulu pernah saya kasih challenge bagaimana caranya teteh bisa harus terbesar sehingga kalau kita ngomong tentang Burayot udah apa namanya awarenessnya udah pasti si madu. Hari ini luar biasa. Kalau nggak salah udah ada 30 outlet terbesar. Orang kalau ngomong tentang Burayot pasti nempelnya si madu. Ya, tapi kan cina eta mah tukang duitnya kayak kudu sabaraha modalna gitu kan. Dia harus punya duit untuk buka luar biasa. Enggak, kalau saya ngobrol justru enggak zero to hero lagi malah. Means to hero gitu. Awal dari means dulu beliau tuh. Gitu. Means 500 juta untuk memulai itu. Tapi luar biasa akhirnya bisa. Bukan lagi zero to hero lah ya, tapi benar-benar means to hero gitu kan. Oke. Nah, tadi yang ketiga baru yang paling unik. Different. Kalau ngomong tentang jilbab, pasti kita akan berburu dengan yang lain. Wah, luar biasa. Tapi kira-kira misalkan apa sih yang paling unik? Misal, kalau kita ingin coba yang paling unik, kemudian kita berburu misalkan di nice market, jilbab traveling belum ada tuh, jarang. Kalau belum ada, saya pikir ada tapi jarang. Ya udah kita main di sana. Akhirnya kita yang paling unik. Jadi positioning ya larinya ya. Itu yang pada akhirnya kita akan mendatangkan sebuah positioning dan attention pun akan lebih banyak. Kita yang paling unik, yang paling beda begitu kan. Nah itu yang mungkin yang perlu kita coba didorong agar teman-teman bisa lebih market fit gitu kan. Nah kan yang tadi saya sampaikan yang jadi kendala kita hari ini, pokoknya bikin produk heula weh. Urusan bikin produk, kumaha pasarna kan gitu. Nah, cuman kan tidak semua orang itu memang punya kemampuan untuk menganalisa atau melakukan riset dan development lah kasarnya gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang mungkin awam lah, yang biasa gitu kan seolah nanti apakah emang bisnis itu sesulit itu gitu kan? Apakah orang itu memang kudu menganalisis dulu dan bla bla bla. Ini kalau misalnya ternyata saya tidak punya kemampuan seperti itu gitu, misalnya cara menganalisisnya kudu juga kumasi atau ada cara yang paling simple nggak sih gitu kan ketika kita pengen mulai bisnis. Karena teman-teman saya misalnya mahasiswa, nah aku baru gak usaha kan rata-rata orang teh terdorong membuat usaha teh lain siriknya maksudnya ke bawah-bawah lah. Yang lain punya duit sendiri sih karena enak gitunya atau mereka yang tiba-tiba dikaruniai wajah cantik jadi itu akhirnya jadi selebgram gitu kan. Betul. Nah kalau saya cantik enggak misalnya gitu ya. Tapi lagi naon terus nggak analisis tuh bisa terus kumaha sih gitu kalau pengen punya usaha juga gitu loh. Justru tadi saya sampaikan salah satu era sekarang dengan hari ini, justru era sekarang dengan tahun lalu dengan era-era sebelumnya, hari ini kita diuntungkan dengan sebuah teknologi yang luar biasa. Kita bisa belajar dari teknologi. Makanya ini juga yang selalu saya sampaikan kepada semua teman-teman baik mahasiswa ataupun misalkan yang selalu menanyakan terkait dengan tadi ya. Kuncinya satu, pertama mau belajar dimanapun itu belajarin, kedua adalah jejaring networking. Kita harus berjejaring. Itu sebagai bentuk apa namanya, yang namanya bisnis itu perlu ada mentor, itu udah pasti. Kalau kita mau scale up tentu harus ada mentor, itu sebagai prasyarat utama. Makanya ini juga saya dan teman-teman yang pada akhirnya kenapa saya harus membentuk sebuah lembaga inkubator bisnis itu dalam rangka kita ingin menjadikan sebagai kita tempat sharing bareng-bareng ya. Kami pun sama-sama belajar. Tapi ini terbuka untuk umum. Sangat terbuka sama umum. Kita terbuka pisan lah, terbuka sekali gitu ya. Ya malah memang kita ada yang namanya para sharing, di mana kita mencoba menginventarisasi teman-teman yang sekarang punya ide bisnis. Ayo kalau kita mau divalidasi sama kita gitu kan. Kita challenge gitu. Kita rutin ada yang namanya para sharing. Di mana itu? Kita tempatnya di gedung kantor kita itu di gedung X di Skop.
di Gedung Parigal, nah, di sana. Jadi kita ada rutin yang namanya para sharing. Para sharing ini adalah salah satu event yang memang kita coba buat dalam rangka memvalidasi ide-ide bisnis kawan-kawan gitu kan. Kemarin misalkan memang rata-rata banyak yang mahasiswa, Pak saya pengen divalidasi, kayak kemarin ada 3 hari yang lalu, Pak saya ingin divalidasi. Oke, boleh kita jadwalkan. Jadi semacam studi kelayakan bisnis kayak gitu. Iya, kita bahasanya kalau kasarnya kita bantai di sana gitu kan. Sebelum dibantai di pasar, kita bantai dulu di sini gitu kan. Kita bantai dulu, kita validasi dulu idenya, kita validasi dulu pasarnya. Itu yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah kita rutin. Malah mungkin yang termasuk kebetulan karena saya juga salah satu dosen kewirausahaan di berbagai kampus, kemudian dosen juga di Fakultas Kewirausahaan. Beberapa mahasiswa saya kalau ujian saya enggak, ujiannya prototype gitu kan. Ujian saya. Nanti bawa ke GTP, kita akan validasi. Tapi aman nggak? Aman. Secara idenya aman nggak? Ya ada yang aman, ada yang tidak. Tadi yang saya sampaikan itu kan sebagai contoh, itu Bu Kwepet misalkan, dia salah satu mahasiswa Fakultas Kewirausahaan Uniga gitu kan. Awalnya dari tugas itu, tapi akhirnya bertransformasi menjadi bisnis yang malah sekarang luar biasa, belum lulus sudah punya karyawan 35 orang. Bagaimana kalau udah lulus kan, kalau udah sarjana gitu kan. Maksudnya ketika nanti pas kita datang ke sana terus bisa dicoba divalidasi gitu kan. Kadang kan ada orang yang kayak gini ya, masih berpikiran zaman dulu itu kan selalu berpikir bahwa itu tuh kan mahal. Terus gue bilang kan yang mahal sekarang eksekusi bukan ide. Karena ide mah bisa jadi apa yang kamu pikirkan juga sama dengan yang saya pikirkan kan. Karena there is no such thing under the sun gitu kan. There is no new thing gitu. Nggak ada hal yang baru gitu di bawah sinar matahari gitu kan. Makanya saya selalu menyampaikan yang namanya bisnis itu ada 4 pilar yang harus diperhatikan oleh siapapun itu yang ingin menjalankan bisnis. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah passion, dan yang keempat adalah action. Nah, kan kalau kita melihat dari 4 faktor ini, 4 pilar ini, internalnya 2, eksternal 2. Kalau urusan eksternal, knowledge, skill itu bisa learning by doing lah ya. Tapi yang paling penting itu di internal, passion sama action. Nah, memang ini passion itu saya selalu mengibaratkan passion itu seperti iman. Yang namanya iman itu lah ya, jadi doyan kus gitu ya, kadang naik kadang tinggi. Ya saya sering kan, saya sekarang jadi dosen kewirausahaan di mata kuliah umum kan itu MKDU. Selama saya jadi dosen mata kuliah kewirausahaan, mereka bergebu-gebu. Tapi setelah nggak ada mata kuliah, balik lagi. Nah itu yang namanya passion. Ya orang yang yang menjadi jawabannya adalah bagaimana agar bisa kita mempertahankan passion. Nah, untuk bisa mempertahankan passion itu dengan action. Biasanya seperti itu. Jadi orang ya kalau sudah dia take action akan kuat passionnya. Kalau sudah kuat, gagal dia bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi begitu. Ya memang langkah utamanya adalah action dulu. Action dulu kan? Action dulu. Nah, dengan action akan memperkuat passion. Nah, berarti kalau yang tadi nih kita balik ya dengan misalnya kayak tadi bahwa kita harus analisis dulu dan bla 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 gitu. Akhirnya kan kapan actionnya lu kan banyakan nggak analisis dan bla bla bla. Akhirnya ada orang yang istilah pakai yang tadi ya prinsip yang mulai aja dulu nih gitu kan. Jadi yang mana nih kira-kira yang halus action lebih? Dulu aja. Action dulu aja. Ada mahasiswa saya misalkan dulu tuh dia ide-nya 2. Yang pertama adalah misalkan rumah makan, yang kedua adalah sambal. Rumah makan memungkinkan nggak untuk action? Berat lah. Sambal dulu aja. Bikin sambalnya, ayah bikin sambal kemasan sekarang dia. Pak, gimana nih sambalnya? Namanya ini sekaligus nggak apa-apa promo nih. Nggak apa-apa. Melit. Nah, ini keren saya coba. Nanti kemasannya kebetulan di Diskop juga ada yang namanya rumah kemasan. Nah, itu yang nanti pengen saya bahas juga. Rumah kemasan akhirnya. Saya sampaikan kemasannya berbagus. Fokus aja di sini dulu. Sekarang akhirnya dia fokus di sini dulu. Dia report, Pak, alhamdulillah sudah mulai ada order. Padahal baru kemarin ya kita diskusinya, kita untuk beliau diskusi, dia diskusi. Ya udah. Yang paling penting kan bagi saya tadi action dulu aja. Kalau rumah tapi yang paling memungkinkan mana yang bisa dimulai, ya itu mulai aja. Kan kalau sambal tadi relatif untuk actionnya itu bisa lebih cepat, ya udah itu aja. Sekarang banyak kok kalau kita lihat sambal luar biasa. Omsetnya berapa itu udah puluhan miliar gitu kan. Bisa kok seperti itu misalkan kalau kita tadi
penetrasinya kita lihat penetrasinya kemana, pendekatan yang harus dilakukan seperti apa, distribusi channelnya harus bagaimana. Kalau kita bisa sampai sedetail itu, saya pikir akan bertahap mereka pun bisa kok. Gitu. Ya. Nah jadi ini buat teman-teman juga yang lagi nonton nih, kita kalau untuk buat teman-teman yang sudah memulai usaha mungkin bakal lebih langsung. Oke, berarti ini salah satu yang harus gue lakukan nih gitu kan. Apalagi ngomongin tentang scale up dan bla bla bla. Nah masalahnya kita mau ngomong juga sama teman-teman yang memang belum memulai usaha sama sekali nih. Pengen gitu pasti kan karek boga kahayang gitu ya. Karena kan terkadang kan kalau kita ngomong kan, apalagi dengan motivator gitunya. Gue paling benci sama motivator tuh. Motivator yang kayak geuning sih itu gitu tinggal bisa anu tadina teboga duit terus aya boga duit, apalagi tadi yang Akang bilang bahwa omset saya kan 30 juta 100 juta. Terkadang kan itu kan bikin hal yang kayak orangnya bisa jigana ya gitu. Setelah dimulai susah dijalani, pertama enak menentukan lah produk apa sih yang mau gua jual gitu kan, misalnya tanpa ya tadi kita nggak punya kemampuan untuk analisis lah. Cuman misalnya yang berpikir enak kerame jualan tiung, akhirnya kita juga berpikir untuk jualan tiung gitu. Yang kedua terbentur yang selalu pasti itu kan masalah modal. Iya. Ini yang paling utama. Terkadang kan yang motivator kan selalu bilang bahwa bisnis itu tidak usah punya modal, tai kucing lah. Ini kayak gimana nih Kang untuk menjawab hal yang seperti itu nih? Jadi memang kalau kita melihat kan sumber daya itu tidak hanya money ya, tapi ada yang lain. Nah, lagi-lagi kalau misalkan bisnis sudah oke, banyak kok yang menjamin. Misal saya sekarang dengan teman-teman saya di Garut Technopark sekarang sedang meng-create sebuah bisnis karena ini adalah potensial. Kita siap kok, mahal kita aja pemodalnya. Betul. Kita pemodalnya. Tapi harus idenya bagus. Harus bagus dulu kan. Iya, bagus dulu. Kalau memang idenya sudah bagus, oke, kita kok yang modalin. Jadi bahkan hari ini misalkan saya dengan salah satu lembaga pembiayaan misalkan kita jadi referral. Jadi penjamin. Jadi kan biasanya yang menjadi mentok kena teman-teman pemula, lah kumaha orang ada bisa scale up, nginjem duit oke persyaratannya ribet, minimal 2 tahun, kudu aya agunan dan sebagainya. Ya itu yang kita coba pikirkan, kita ingin coba memberikan sebuah solusi. Oke, kita coba ngobrol dengan ini, bisa nggak kita jadi jaminan? Bisa. Ternyata nggak perlu pakai agunan untuk di bawah 100 juta, cukup dengan member kita. Lewat mana itu? Adalah salah satu perbankan. Gitu kan. Ada salah satu lembaga perbankan misalkan. Karena kita siap jadi kita yang mengagunkan begitu kan. Jadi kita sebagai jaminan, yang penting dia adalah member kita, ada validasi dari kita, nggak perlu ada jaminan. Yang penting di bawah 100 juta gitu kan. Ya, artinya kan bisa. Betul kan bisa. Dana itu modal itu kita gampang kalau memang idenya bagus, mudah dieksekusi, kita juga pasti akan tadi sumber daya pun pasti akan mendekat gitu. Nah, tapi itu berarti kan harus berjejaring juga kan? Oh iya, makanya yang tadi saya sampaikan juga, bahwa kan? Networking itu sebuah keniscayaan. Kemudian bisnis itu ya perlu networking, perlu mentor sehingga tadi bisa on the track lah. Seperti itu. Nah, terus balik lagi tadi untuk mempertahankan passion, keimanan gitu kan, yakin ya bahwa ya tadi balik lagi kan, motivator kan selalu bilang gagal lu bangkit lagi, misalnya kayak gitu. Tapi kan kayak banyak, apalagi kita berbicara tentang kaum generasi Z ya, kaum rebahan dan yang kayak gitu, yang ditanya kalau misalnya cita-cita apa, cita-cita ya pengen banyak duit gitu, tapi nggak pengen kerja gitu kan. Kan paling enak ya bisa kayak gitu. Orang hayang. Ya, banyak duit tapi nggak usah kerja gitu. Ya mereka yang kayak melihat yang contoh-contoh lah di luar gitu. Oh ini usahanya sukses apa gitu. Tanpa mereka tahu behind the scene-nya kan. Orang itu kan selalu menceritakan tuh pasti kisah suksesnya gitu kan. Nggak prosesnya kan yang kayak gitu. Nah sampai di suatu titik ketika misalnya mereka pengen datang berjualan gitu, sekarang ada juga teman-teman saya itu yang udah merasa agak Kang disebutnya tuh kayak hopeless karena apa? Wah, orang ada jualan di TikTok diaduna jeung artis. Artis akhirnya turun jualan TikTok. Orang ada jualan makanan di pinggir jalan, artis bikin juga makanan retail di pinggir jalan. Ini fenomena seperti ini juga
buat teman-teman yang kayak tadi gitu kan, memang banyak kan terdengar kan karena masih dia kumaha tuh orang diadu jeung artis hungkul gitu, atau mereka yang punya privilege secara exposure tinggi gitu kayak gitu. Kayak gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? Ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi saya, bagi teman-teman lah, bagi saya dan teman-teman. Ya makanya memang hari ini luar biasa ya, fenomena artis yang sekarang turun tangan tuh ya, mereka tentu punya privilege tersendiri karena sudah punya modal terlebih dahulu. Nah makanya saya selalu gini, ketika kita berebut dalam sebuah ya kita kan pengen standing in the crowd gitu ya. Ketika memang kita masuk ke sebuah lahan di mana lahan itu adalah luar biasa banyak, penuh, ya kita ngegeser aja gitu kan. Ini makanya kita perlu mencoba menganalisis, kita ngegeser aja. Udahlah kita masuk ke niche market di mana memang kita nggak berebut. Bisa kok misalkan makanya kan ini lagi-lagi misalkannya lagi-lagi ini pentingnya sebuah networking ya, paling tidak kita belajar bareng. Jadi saya beberapa UKM yang hari ini diadu gitunya, masuk di Shopee edan-edanan tuh bener, masuk di TikTok orang udah kalah pressure lah sama yang udah terkenal, sama yang udah gede. Ya kalau kita nggak mau, bisa nggak kita sedikit ngegeser ke yang sifatnya niche market gitu ya, sehingga akhirnya kita nggak terlalu hering gitu ya, nggak terlalu crowded di sana. Apa contohnya sekarang? Ya, misal tadi saya sampai, makanya ketika sekarang jilbab, saya misalkan ini contoh jaket gelembung. Saya dengan beberapa tim UKM itu jaket gelembung. Luar biasa kalau kita ngomong jaket gelembung. Kita pasarnya adalah katakanlah kita ingin pasarnya kelas premium, tapi kalau kita masuk ke jaket gelembung, harga rendah nggak masuk, harga tinggi mereka akan masuk ke brand ternama. Kenapa enggak kita ngegeser jaket gelembung untuk anak-anak misalkan? Nah itu yang harusnya si UKM tuh bisa cermat. Kita coba geser sedikit jaket gelembung ke anak-anak. Nah ini ketika kita cross check di data enggak terlalu banyak pemainnya, karena lebih enak kayak gitu. Nah itu satu. Dan kayak tadi misalkan produk kita tudung, jilbab, luar biasa. Mau yang branded mana, mau yang lokal brand ataupun nasional, kita pasti akan berhadapan dengan banyak orang. Tapi kalau misalnya bisa kita ngegeser dikit, jilbab traveling, jilbab khusus traveling, itu kan ngegeser, kita mainnya sedikit. Nah itu yang mungkin perlunya keuletan kita, kekreatifan kita melihat kondisi pasar hari ini. Dan itu kan akan muncul di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang networking, di ruang-ruang yang nggak mungkin misalkan ya kita butuh untuk sama-sama dipalidasi. Ketika kita ngegeser, aman nggak sih gini? Kita validasi pasarnya, itu kita lihat, ternyata penetrasi pasar kita masih aman. Itu sebenarnya untuk langkah awalnya doang kan, sebetulnya maksudnya untuk mempositioningkan produk kita yang berbeda dengan yang lain gitu kan. Nantinya ketika sudah berjalan, bukan berarti kita tidak boleh bikin produk yang besarnya, misalnya kayak tadi jaket gelembung untuk anak-anak misalnya kan. Apakah kita jadi harus selalu anak-anak? Tidak, tetap kan. Bisa nanti ada yang besarnya tetap ada gitu. Cuman yang kita naikkan, hari ini cuma naikkan gitu kan, karena itu ada peluang. Oke. Kenapa nggak ambil peluang itu? Padahal di dalamnya tetap ada yang lain gitu kan. Nggak harus selalu itu doang gitu kan. Nah, ya karena ya itu yang tadi mungkin yang masuk juga di unique selling point itu ya, perbedaan gitu. Karena ada juga yang bilang bahwa sedikit berbeda itu masih lebih bagus daripada sedikit lebih baik kita ya kan. Nah itu betul, saya sepakat dengan prinsip itu, betul. Berarti mending beda sekali gitu. Iya, terpira gitu kan. Atau misalkan tadi ada salah satu misalkan brand, padahal awalnya dia nggak terlalu begitu kenal, tapi ada sebuah keunikan tersendiri dari sisi pendekatan penjualannya. Jadi kan kalau kita lihat hari ini marketing tuh udah bukan lagi kan, kalau sekarang dulu kita belajar, mungkin Om juga pernah belajar marketing nih 4P, jadul banget. Saya dosen. Berarti kalau masih kena aya dosen unita skripsi tentang 4P, jadul tuh. Kotor juga sekarang udah bergeser, ada yang namanya marketing 5.0, 4.0, itu mah 1.0 gitu kan. Nah, jadi udah mulai bergeser, bukan lagi pendekatan ke produk misalkan. Hari ini kalau kita bicara tentang marketing 4.0 itu sudah ngegeser dari pendekatan produk sentris kepada eksperimen. Ke eksperimennya, ke pengalaman experience-nya. Jadi ada rasa bagaimana misalkan customer itu datang bukan karena produk. Kalau dulu kan kalau marketing 1.0, nu penting mah produknya bagus, harganya murah kan. Sekarang ada yang datang kopi shop, apakah lihat kopinya murah? Enggak.
Kalau dia bisa memberikan sebuah benefit berupa eksperimen, dia akan datang ke sana, Instagramable, foto-foto, udah selesai. Nggak melihat kopinya bagus atau harganya murah, enggak. Karena pendekatannya sekarang bukan lagi produk sentris. Itu contoh satu. Yang kedua, misal ada sebuah salah satu busana muslim brand itu luar biasa. Dia pendekatannya adalah dari sisi penjual yang unik. Jadi dia sebulan sekali itu hanya menjual 1 jam saja. Luar biasa. 1 jam? 1 jam saja. Jadi jualannya hanya 1 jam setiap bulan. Tapi closingnya itu hampir 2.000 pieces. Dalam 1 jam itu? Dalam 1 jam itu. Jadi ini yang namanya mulai dari promo marketing lah. Jadi orang-orang tuh kayak istri saya ketika beli ada sebuah experience. Yes, akhirnya saya bisa. Itu kan experience, sebuah experience. Ada sebuah kebanggaan ketika dia bisa beli gitu kan. Bukan ngomongin soal bagusnya atau tidak gitu. Tidak gitu kan. Nah, ini sebentar gitu sampai ada teman saya akhirnya mau just tip enggak? Saya dapat 5. Nah. Ya dia pendekatan penjualnya hanya dia 1 bulan hanya dibuka 1 jam. Dia tuh di-upload tuh di Instagramnya ketika udah mulai dibuka. Wah, luar biasa adminnya ada mungkin sekitar 30 BlackBerry, 30 iPhone, tang gitu kan. Nah, ini misal seperti itu. Ya kenapa tidak gitu. Ini sebenarnya benar yang lupa tadi saya juga ngebahas soal tentang ini FOMO ya. Fenomena FOMO ini kan muncul bahasa Sunda mah sebenarnya culametan ya atau kebutaan lah gitu. Kita melihat sesuatu tuh termasuk Coldplay hari ini misalkan. Saya yakin sebagian besar yang FOMO orang lamun teu ikut Coldplay bisa kategori enggak sih paling gaul kan gitu. Padahal di rumahnya enggak terlalu dengerin musik Coldplay gitu kan. Tapi karena luar biasa ya, FOMO marketingnya begitu besar, exposure-nya besar. Kita nggak mau dong kalau nggak dibilang si paling gaul, akhirnya dia beli. Kan? Ya itu. By the way teman-teman, kalau misalnya masih belum paham, FOMO itu istilah kata gitu dari singkatan dari fear of missing out gitu kan. Jadi rasa ketakutan sieun teu kabagean, rasa ketakutan sieun teu kailuan gitu. Pokoknya mun aya naon teh urang kudu si paling lah gitu kan. Si paling. Ieu trending terus urang teu apa gitu kan. Terus ada yang baru. Wah, padahal istilah itu kan di bahasa Sunda mah culametan sih itu segala hayang gitu, batu rame-rame. Ya ini itu juga kan tidak terjadi juga, memang maksudnya terjadi juga secara tidak langsung karena fenomena digital kita. Betul. Ya. Sekarang yang semua orang tuh dikit-dikit ngelihat TikTok, dikit-dikit ngelihat apa gitu. Jadi segala informasi itu hal apa yang baru pun juga ibu saya kadang lebih tahu duluan daripada saya kan kayak nama gitu. Karena grup WA teh gitu sering berseliweran dan yang lainnya. Nah, ini juga yang saya coba masuk ke apa sih yang sekarang juga terjadi di Kabupaten Garut. Itu kan kalau tadi ya karena Kang Hendro sendiri juga kan sebagai para penggiat UMKM, Korda UMKM juara juga kan ada di sini gitu kan. Nah, apakah arahnya itu sekarang udah baik atau kayak gimana sih kalau melihat di Garut sendiri gitu? Saya sih optimis ya, bahwa ya ke depan mungkin akan lebih baik gitu kan. Meskipun memang saya juga pernah diskusi dengan beberapa birokrat di Garut dan memang menyepakati bahwa ada sebuah gap antara pemangku kebijakan dengan kondisi kita hari ini. Makanya ini selalu menyampaikan bahwa misalkan Bapeda misalkan selalu menyampaikan berkaitan dengan masalah gelombang disruption gitu kan. Nah, saya pikir ini penting juga oleh para pemangku kebijakan memahami sebuah fenomena. Kenapa terjadinya sebuah disrupsi? Gelombang disrupsi itu terjadi karena apa? Begitu kan? Kan paling tidak beberapa teori menyebutkan bahwa disrupsi itu terjadi sebelum ada pandemi ada 2 gitu kan. Kemudian muncullah pandemi sehingga disebut sebagai triple disruption gitu kan. Yang pertama adalah karena digital, teknologi. Yang kedua karena milenial. Ini berkaitan dengan masalah behavior gitu kan. Artinya pemerintah pun harus mulai mencoba mengcapture. Oh, ternyata ini masalahnya. Kenapa disrupsi terjadi? Karena adanya teknologi yang begitu besar, begitu cepat, bahkan secepat kilat, secepat kita berkedipkan mata gitu hari ini. Baheula mah tentang kemarin tentang metaverse, sekarang udah ada lagi misalkan teknologi AI misalkan begitu kan. Kemudian kedua adalah milenial. Nah, selama para pemangku kebijakan tidak memahami masalahnya apa,
nggak mungkin agile, nggak mungkin dia berinovasi, nggak mungkin dia beradaptasi. Makanya kan salah satu rumusnya adalah teman-teman birokrasi pun harus mulai agile, harus mulai beradaptasi, harus berinovasi. Oh ini kondisi kita tuh hari ini kita berhadapan dengan yang namanya gelombang disrupsi. Nah yang menjadi kendala kan hari ini hanya sebagian kecil saja yang memahami dengan kondisi itu. Ini PR kita semua sebetulnya. Oke. Nah tapi misalnya sekarang ini beberapa kebijakan di dinas sendiri atau pemerintahan lah. Apakah sudah mulai mendukung dengan misalnya adanya peningkatan UMKM atau geliat UMKM yang sangat besar sekali gitu dari masyarakat gitu, atau juga di bisnis ekonomi kreatifnya gitu kan? Karena kemarin kalau nggak saya juga lihat dari status Bapak ya waktu itu gitu kan, di Garut sendiri kan ada yang sekarang dikelola teman-teman kan, Garut Packaging House dan bla bla bla. Apakah itu juga salah satu dari kebijakan pemerintah yang akhirnya aware juga terhadap fenomena atau kayak gimana? Ya alhamdulillah ya sama, itu salah satu terobosan baik dari dari Dinas Koperasi UKM dengan mendirikan rumah kemasan Garut gitu kan. Dan insyaallah mudah-mudahan per bulan Juli ini akan hadir peralatan yang lebih lengkap untuk mengakomodir setiap menampung permasalahan teman-teman UKM. Ya itu sama lah. Ya makanya memang tadi kita mencoba melalui sebuah diskusi pada akhirnya mereka menangkap kegelisahan teman-teman UKM. Kalau kita bicara tentang Garut Packaging House, kan saya melihat dari sebuah latar belakang masalah teman-teman UKM itu berkaitan dengan masalah packaging, dengan masalah legalitas, masalah BPOM dan seterusnya begitu kan. Dan luar biasa. Makanya kita dorong pertama dua dulu tuh. Rumah produksi bersama, dan yang kedua adalah rumah kemasan. Rumah produksi bersama itu dalam rangka pertama menstandarisasi apa yang menjadi standar BPOM. Oke. Nah, BPOM itu sebetulnya gratis. Tapi yang menjadi masalah adalah ada standar BPOM yang justru itu sebetulnya bagi UKM berat. Misal dia harus harus skema pabriknya gini, bla 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 bla. Wah, bagi UKM ayeuna urang ngajiin pabrik kecil-kecilan mungkin 100 juta, 200 juta, misalkan 100 juta lebih baik modal. Kan UKM itu kaum mending gitu kan. Saya mending jadilah orang nge-BPOM riweuh kan gitu. Nah, dari sana berarti kita perlunya sebuah rumah produksi bersama. Nah, dalam rangka tadi diproduksi di sini gitu kan, diproduksinya di sini misalkan. Nah, nanti diedarkan oleh si pelaku UKM. Akhirnya dia bisa mengajukan BPOM. Hari ini setelah rumah kemasan kita akan berjalan itu. Bahkan sekarang udah berjalan, udah beberapa UKM kita melakukan kolaborasi. Bahkan kita kolaborasi dengan dengan UKM yang sudah oke. Misal di sini misalkan ada beberapa UKM yang secara kapasitas produksi dia sudah selesai masalah BPOM, kemudian ada si tempat produksinya itu ya mereka ridho lah kalau misalkan teman-teman UKM bisa berproduksi di sini begitu kan. Nah, makanya kita lakukan itu. Kita sistemnya makanya sewa tuh kayak gimana? Biasanya sih memang nanti ada apa namanya? Ya sewa gitu, bukan sewa, ada jasa lah, ada jasa. Kalau skema saya sih sebetulnya kalau memang itu oleh pemerintah nanti oleh koperasi. Jadi nanti koperasi dia menjadi bersama. Sebetulnya bersama teman-teman UKM, ya misalkan UKM yang mungkin yang F&B misalkan dia nanti diproduksinya di sini. Nah, diedarkan di sana. Nanti BPOM. Misalkan kan Om kemarin kalau kita lihat ini masalah bakso gitu ya. Kan BPOM kan misalnya bakso aci itu. Ya nanti mah di sini aja produksinya. Nanti yang mengatur jadwal ini bakso aci A, B, C. Nah, enggak giliran nanti kita ada menjadwal. Nah, si BPOM nanti masalah legalitas ya jadi satu di sini aja. Nah, nanti diedarkan oleh misal CPA, CPB atau misalkan UKMA, UKMB. Tapi BPOM-nya atas nama ini. Nah, cuma satu ya BPOM. Itu akhirnya lebih memberikan sebuah solusi bagi teman-teman UKM. Ya ini kan bisa buat teman-teman yang kayak yang bakso aci dan yang kayak gitu. Kemarin kan tidak bisa berjualan secara kemasan gitu kan. Bukan tidak bisa. Sekarang juga mereka sudah berjualan tapi memang secara legalitas belum legal pisan lah gitu. Karena belum punya izin BPOM. Misalkan karena ada salah satu produk bakso aci dia misalkan ada beberapa permintaan dari buyer, cuman yang kendalanya BPOM. Saya belum punya, ya udah
saya misalkan beberapa mitra kolaborator kita ya, makanya kan kita kemarin ada salah satu mitra kolaborator, misal Cangsimen salah satu mitra kolaborator, bisa nggak dipakai sebagai rumah produksi bersama? Itu udah berjalan, bisa. Ada sekitar 3 UKM yang sudah terdaftar di sana. Kemudian ada MDL, misalkan MDL juga kita coba itu masih memang kalau MDL mitra kolaboratornya dari sisi distribusi dan kemudian kedua rumah produksi bersama juga. Sementara sih untuk F&B juga, F&B dan kalau yang serbuk-serbuk sudah oke. Cuman saya minta agar kalau bisa sih kalau memungkinkan makanan-makanan dan perbasuhan juga, karena yang paling banyak di Garut itu masih kita menjali masih melakukan proses tahap ini ya, tahap komunikasi. Nah, tapi misalkan sebagai contoh di Sukabumi hari ini misalkan selain dia membangun rumah kemasan, kita juga ada juga namanya rumah produksi bersama, tapi itu untuk kulit. Sama ada factory sharing juga, tapi untuk produk kulit. Emang kulit harus ada ininya juga? Enggak, kan mahal. Jadi, nah ini kan akhirnya mengakomodir, dan yang kayak gitu, mengakomodir teman-teman, misalkannya teman-teman para pengrajin gitu kan. Kan kalau makanya tadi rumah produksi bersama itu, misalkan ada mesin-mesinnya, misalkan saya nggak tahu lah istilahnya. Kalau mereka beli itu mahal, makanya ada satu rumah produksi bersama itu rencananya di sekitar yang gedung PKL. Nah itu untuk kulit. Jadi nanti luar biasa ya, ada kulit-kulitnya, ada alat-alat yang akhirnya bisa mendorong scale up teman-teman pengrajin. Bayarnya kita siapkan, misalkan bayarnya karena itu langsung oleh Bu Popi ya, itu pendekatan Bu Popi. Jadi bayarnya sudah disiapkan, ada Gucci, ada yang lain. Tapi kan Gucci kan tadi kita minta persyaratan seperti ini syaratnya. Tadi kan untuk menempuh syarat itu alatnya, sarananya di mana? Muncullah rumah produksi bersama. Termasuk kayak makanan. Untuk kan masalah mereka itu di BPOM. Kalau UKM sekarang melakukan standarisasi mahal, makanya ada rumah bersama juga. Untuk memberikan sebuah solusi. Siap Kang. Gitu. Wah, ini udah detail sekali nih, jelas. Tapi gue coba recap tadi bahwa pertama teman-teman kalau misalnya mau bikin usaha atau misalnya UMKM atau produk apapun itu jalan. Tapi lebih bagus juga kalau misalnya setelah jalan tahu juga nih ilmu kayak gimana kan. Betul. Atau kalau memang punya waktu banget ternyata misalnya merasa bahwa gue punya ide bahwa usaha ini bakal bagus deh dan itu bisa diuji tuh. Bisa di-challenge sama Kak Heru dan teman-teman. Kemana tuh Kang berarti kalau kayak gitu? Bisa ke Garut Technopark, nanti alamatnya di kantor Diskop di gedung Parigal, di gedung Parigal ya. Masih itu harus ada janji temu atau kayak gimana? Ya janjian aja ya. Ada ini kan, ada Instagram ya kan? Ada di Instagram. Bisa kepoin Instagram kita. Gitu itu kan. Bisa kayak gitu. Kalau misalnya biar teman-teman biar maksudnya ngerasa kayak bisa tercapai 2 kali atau kayak gimana, itu bisa nanti berarti dia tinggal bikin ini ya, berarti tinggal tulis store-nya atau apa kayak gitu. Biasanya tinggal ini aja, misalkan kita kontak DM kita, nanti kita bikin janji, kita pun nanti kasih template nih. Bikin kayak gini, kenapa produk itu harus dibikin dan bla 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 kayak gitu. Nah, beruntungnya kalau misalnya ternyata nanti si idenya memang bagus banget yang kayak gitu, malah bisa dibantu ya. Kalau idenya bagus Pak, kita hajar gitu. Diberi modal ya, kita hajar kalau idenya bagus gitu. Nah itu yang pertama kayak gitu. Terus yang kedua juga kalau misalnya ternyata teman-teman punya produk sekarang juga di sini juga di situ juga ada Garut Packaging House untuk memperindah kemasannya, untuk standarisasi kemasannya. Sebenarnya ini kan jadi isu juga, walaupun sebetulnya udah mulai gampang ya misalnya didapatkan karena di online atau apa kayak gitu. Cuman kalau di sini kan memang di Garut langsung, teman-teman bisa datang nungkulan, bisa. Malah memang ternyata ketika kemarin bahkan kita sebelum teman-teman itu kita ada jadwal khusus BIMTEK berkaitan dengan masalah kemasan. Ada yang sudah jadi tapi kan kemasan itu tidak terstandarisasi. Harusnya begini BPOM mintanya kayak bla bla bla, ada standarnya. Nah itu juga ada standarisasi, nggak bisa ujuk-ujuk kita bikin kemasan asal bagus asal enggak, ada standarisasinya. Tuh. Gitu jadi kan segala dibantuan ya sebetulnya. Dan yang paling mahal sih buat saya yang tadi gitu kan, kayak ketika teman-teman pengen kan bingung nih tadi gitu, product market fit, terus unique selling point atau apa, itu bisa dibantu oleh Kang Hendro sama timnya. Keren lah pokoknya, apalagi kalau misalnya ternyata tadi bagus kan, dibantuan terus dicariin juga investor atau apa kayak gitu. Di dandanan wigelis di situ. Jadi ya
sebenarnya udah bukan masalah lagi sih sekarang kalau memang teman-teman semua udah pengen ngerasa bahwa gue pengen banget nih mulai usaha, tinggal datang aja ya ngehubungin ke Kang Hendro. Kang Hendro, thank you banget nih. Sip. Di sela sibuk-sibuk jadwal kampanye. Kita bukan caleg-caleg. Tahun politik memang hari ini ya. Kan lumayan pisannya ilmunya sekarang. Tapi sebenarnya saya juga pengen panjang lebar nih nanti kalau misalnya dari teman-teman ingin yang bertanya, nanti kita bikin podcast lagi. Siap. Bahkan mungkin tadi kalau saya sih sambil misalkan nanti kita coba datangin yang mahasiswa yang umurnya gede. Oh itu keren biar ini ya. Boleh. Jadi biar yang tadi diomongin teh iya ayah jelema mana gitu ya. Nanti ya diundang ke sini ya. Sip. Oke, terima kasih ya teman-teman episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.